Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan indeks di hari besok dan juga ada 7 saham di sektor finance yang akan saya analisa. Bank-bank second liner, yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh BBHI. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup di level harga 6.300, terkoreksi 0,86%. Dari sesi awal memang sudah terkoreksi ya. Indeks ya efek minggu lalu ya. Dow Jones Eropa juga hari Jumat merah, makanya indeks hari ini berimbas. Dan transaksi hari ini ada di 9,9 triliun. Kalau dilihat asing hari ini net sell di 409 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG kalau dilihat ya mengarah untuk menutup gap ya. Ada gap kecil di 6.275. Jadi ya kemungkinan ke situ kalau sampai melanjutkan penurunan 2 hari, ISG potensi mengarah ke 6.220 dan juga di 6.200 ada gap ISG. Ya, ini di tanggal 10 Maret ISG gap up naiknya. Jadi seperti itu untuk ISG. Indikator MACD sudah membentuk dead cross ya. Ini terlihat dead cross, garis biru sudah di bawah garis merah. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi peluang ISG sepertinya besok bisa melanjutkan penurunan atau membuat shadow koreksi, tapi sore hari atau sesi kedua tetap tutup di atas 6.300, bisa seperti itu ya skenario ISG. Ya seperti itu aja untuk ISG. Perlu hati-hati karena ya bisa dibilang ISG sudah di area resisten 6.300. Jadi ya pasang trailing stop yang sudah profit sahamnya ya, karena kalau dibawa ke bawah ya rugi waktu kalau sampai ISG turunnya ke 6.200 ya. Jadi mending take profit, nanti beli lagi di bawah sahamnya. Seperti itu, kita langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,95% ke harga 835. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM didistribusi oleh YUKZ. Kita langsung saja ke teknikal. BJTM terlihat membuat candle rejection saat menyentuh trendline support uptrendnya ini dan dia naik untuk besok. Ya kalau ISG sampai breakdown dari support trendline-nya ini mengarah ke 800 lagi, dan sepertinya ya skenario-nya seperti gambaran saya ini minggu lalu, BJTM akan setway di range harga 800 sampai 850. Dia tektokan aja di daerah sini ya, supportnya 800, resistennya dia sekitar 850 sampai 875. Sepertinya seperti itu, dan terlihat nih ini juga 875 masih kuat ya mempertahankannya ya sampai 880 ini. Jadi seperti itu untuk BJTM ya. Yang cari dividen ya nggak masalah. Tapi kalau yang trading belum bisa spekulasi buy, tunggu sedikit lagi ya. Ya bisa spekulasi buy di daerah, kalau di harga sekarang cut loss-nya dalam. Kalau yang mau cut loss ya tuh sekitaran 6,5%. Target profitnya juga nggak jauh karena 880 ini udah berapa kali diuji selalu kuat. Jadi ya bisa dikatakan resistennya di 880 untuk minornya. Jadi mending beli BJTM ini kalau sudah di daerah 815 sampai 810 ya, di 820 sampai 810 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya nggak dalam, dia 780 kan cuma 5%, dan target profitnya lumayan di 6,92%. Jadi kalaupun dapat lebih bawah di bawah 810 ya bagus. Cuman takutnya ketinggalan kereta. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kalau dilihat ya ini bisa pola symmetrical triangle ya bagus. Ini harusnya kalau sampai confirm breakout 880 dan tutup 2 candle aja di atas 880, arah BJTM bisa sampai
975 sampai 1000 ya. Yang penting dia breakout aja dulu dari 880. Indikator MACD mengarah ke bawah, tidak jadi golden cross. Ini di saat BJTM breakout trend line, dan trennya ini dengan volume hampir golden cross garis biru, tapi ternyata besoknya dia false breakout dan mengarah ke bawah, dan terlihat garis biru mengarah ke bawah lagi, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi peluang BJTM sepertinya masih bisa ke bawah. Seperti itu untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang pada hari ini ditutup di harga 1570 sama harga penutupan pada hari Jumat. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR lebih menarik daripada BJTM karena BJBR masih mempertahankan supportnya di 1560 ya. Ini beberapa kali membuat rejection dan hari ini membuat candle hammer. Indikator MACD masih golden cross, garis biru masih mengarah ke atas walaupun terindikasi mulai melandai. Bar chart di atas 0 masih terbentuk dan volume saat BJBR koreksi 4 hari semakin menurun. Beda saat volume BJBR naik. Jadi ada potensi untuk rebound di hari besok ataupun lusa. Yang penting ISG hijau, BJBR sepertinya akan rebound. Terdekat menguji resistennya di 1620, resisten minor. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 1675. Jadi apakah bisa untuk spekulasi buy di harga sekarang? Ya kalau Bapak Ibu mau ya boleh-boleh aja, walaupun ini ya bisa dibilang support minor. Support idealnya ya di daerah 1500 dan juga ini terindikasi double bottom. Jadi ya peluang BJBR kalau ditarik downside-nya ke bawah masih 5%, tapi kalau mau cut loss di sini ya sekitaran 2,3% bisa cut loss di 1525, tapi dengan resiko ke trigger. Ya kalau Bapak Ibu mau lebih sabar ya cut loss saja sekalian di bawah ya sekitar 7%, tapi peluang profitnya yang hampir sama ya 50-50 karena di harga pertengahan. Untuk rebound potensi ada ya, BJBR lebih berpeluang kalau saya lihat daripada BJTM dari sisi teknikal ya. Kalau analisa saya seperti itu, tapi bisa aja salah, ternyata BJTM yang naik. Tapi kalau dilihat ya memang teknikalnya BJBR lebih menarik untuk saat ini. Ya, seperti itu aja untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS. Di hari ini tutup di harga 2620. Kalau dilihat hari ini terkoreksi 1,87%. Transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS ya skenario-nya lihat ya, dia gagal breakout 2750. Ya arahnya ke bawah lagi, mengarah ke supportnya di 2570. Jadi harga sekarang harus masih ada peluang turun sekitar 50-an poin. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Mending nunggu dulu, beli dekat support aja. Kalau bisa beli di daerah 2575 aja sekalian atau 2570. Ya cut loss kalau turun dari 2500. Seperti itu aja strateginya, dan terlihat juga BRIS masih sideways ya dari 5 Maret. Dari awal bulan dia sideways ya, jadi range harga supportnya 2570, resistennya 2750. Ya seperti itu untuk BRIS. Yang punya dari atas hold aja karena ini udah nanggung. Ya kalau mau siap cut loss di bawah 2500 ya boleh, tapi yang nggak mau cut loss tetap ya potensi arah ditargetkan bisa dibawa sampai 2400 ya. Kesini arahnya kalau nggak mau cut loss di bawah 2500 ya. Seperti itu aja untuk BRIS. BRIS masih perlu hati-hati, mending buat NC aja dulu, cari saham lain, banyak kok yang ada yang peluang. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Agro. Di hari ini
ditutup di harga 1245, terkoreksi 0,4%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, agro diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, agro memang lebih menarik daripada BRIS ya. Karena agro masih mempertahankan trendline uptrendnya, dan ini agro lagi membuat wave C-nya nih. Ini A, B, ini C. Harusnya C itu bisa lebih tinggi dari A. Cuman targetnya aja dulu ke A-nya, atau ya bisa sampai sinilah 1700-an. Nah bisa. Tapi lebih baik sini aja, karena kalau gagal ya dia ke bawah lagi, take profit dulu di harga 1500. Nanti kalau dia koreksi ke daerah 1350 sampai 1320 buy lagi. Ya, cut loss kalau turun dari 1200-an ini ya. Cukup dalam juga kalau beli di daerah 1300 ya. 15%. Jadi ya belinya dari dekat-dekat bawah aja. Dan untuk sekarang BRIS yang beli dari 1300 ya udah cukup dalam juga ya, turunnya sekitar 7%. Tapi harusnya ya akan ada pantulan, karena ini terlihat 2 kali BRIS membuat candle rejection. Jadi penentuan BRIS besok atau lusa. Kalau BRIS nggak mampu breakout 1350, kemungkinan dia sideways dulu di range harga supportnya 1200, resistennya di 1350 sampai 1400. Jadi seperti itu untuk BRIS ya, bisa terindikasi juga membuat higher low barunya lagi di 1350. Jadi seperti itu untuk agro ya. Pola-pola symmetrical triangle juga terlihat di sini, dan harusnya memang 1200 dipertahankan oleh agro. Indikator MACD masih membentuk dead cross, masih mengarah melandai. Bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Volume makin menurun saat agro koreksi, beda saat dia rebound 3 hari berturut-turut naik. Ini volume makin meningkat, dan saat dia koreksi volume makin kecil. Jadi ya peluang untuk rebound potensi ada 1-2 hari ke depan untuk agro. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang pada hari ini ditutup di harga 505, terkoreksi 2,88%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP sudah di area kritikalnya di support 500. Jadi kalau itu di breakdown, arah selanjutnya bisa sampai 450 terdekat, menguji shadow atau bottomnya ini di Februari ya, di 450. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang dengan kondisi seperti ini? Ya boleh-boleh aja ya. Yang penting cut loss kalau turun dari 480 bisa. Target profit terdekat 550 aja, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau dia gagal breakout 550, take profit dulu. Karena dari harga sekarang ke 550 ya ada potensi sekitar 8-9%. Cut loss-nya ya kecil aja nih. Kalau cut loss di 475 jadi sekitaran 5%-6%. Jadi seperti itu untuk BBKP ya. BBKP juga ya perlu hati-hati karena nih dia masih di dalam trendline downtrendnya ini ya. Dia habis downtrend dari tanggal 15 Januari sampai 1 Februari, jadi 15 hari dia downtrend terus sideways. Jadi ini nunggu momentum. Kalau dia mampu breakout 600, harusnya dia bisa kembali lagi ke atas, minimal bisa menutup gap di daerah 710 sampai 750, potensi sangat bisa untuk BBKP ya. Jadi yang sabar, kalau lagi sideways memang saham itu membosankan menunggunya. Apalagi kalau sideways-nya range-nya agak sempit. Ini kan range-nya dari 10 Maret itu supportnya di 505, resistennya di 540. Lumayan juga ya ternyata, karena kelihatannya aja sempit nih. Padahal ya adalah di 8-9%. Ya belinya dekat support, jualnya dekat resisten gitu aja. Kalau lagi sideways saham ini nggak bisa cari cuan-cuan lebar. Profit dikit jual aja, di 5-6% jual ya. Seperti itu untuk BBKP.
Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BNGA yang pada hari ini ditutup di harga 1155, naik 4,52%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA hari ini padahal tadi mampu breakout 1200, tapi tetap aja turun dan tutup di bawah lagi resistennya di 1160 sampai 1170. Tapi volume hari ini meningkat. Volume meningkat ini karena BNGA mampu breakout 1700 dan ternyata gagal karena memang market tidak mendukung. Hari ini ISG terkoreksi cukup dalam 0,8%. Dia harap sabar. Ada peluang naik BNGA masih peluang naik. Target saya 1-2 bulan ke depan minimal ke 1300. Kalau ditarik upside-nya dari sekarang masih bisa 12% ya. Jadi 1-2 bulan ke depan lah. Nggak usah targetkan dekat-dekat karena ya kadang nggak sesuai skenario, dia malah koreksi dan bisa aja 3 bulan baru tercapai. Tapi targetnya memang bisa ada potensi ke arah 1300 tahun ini, bahkan bisa sampai kalau dilihat upside-nya lagi 1500 bisa menguji ya. Jadi seperti itu untuk BNGA. Yang punya dari bawah ya seperti yang saya bilang di grup ya, yang grup premiumnya itu take profit aja kalau turun dari 1170. Nanti beli lagi di bawah atau nunggu dia breakout 1170 lagi baru buy lagi di atas ya. Tapi kalaupun yang mau hold ya hold aja, cuman kalau dibawa ke bawah dulu ya harap sabar. Jadi seperti itu untuk BNGA ya, potensi masih bisa ke atas dan ini dia lagi membentuk, bisa juga sideway atau masa istirahat dan juga bisa ini handle, ini cup-nya. Nah, jadi seperti itu untuk BNGA. Dilihat indikator MACD membentuk golden cross dan sangat jauh dari perbatasan 0. Jadi peluangnya memang sangat bagus. Masih BNGA bercat di atas 0 juga terbentuk volume meningkat. Harusnya kalau market mendukung besok BNGA kembali menguji 1170 sampai 1200. Sangat bagus kalau bisa tutup di 1200. Seperti itu, kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BBHI hari ini ditutup naik 6,25% ke harga 1700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti yang saya bilang, BBHI arahnya bisa sampai 1600 dan terlihat 3 hari BBHI bertahan di area 1600. Hari ini dia rebound. Jadi arah selanjutnya terdekat BBHI akan menguji lagi gap-gapnya ya. Gapnya ada di 1800 dan juga di 1930. Kalau saya targetnya sampai 1930 untuk BBHI. Untuk naik lebih tinggi harap sabar ya. Kemungkinan besar ya sampai 1935 dulu. Kalau mampu breakout confirm baru mengarah ke atas. Kalau gagal breakout ya BBHI akan mengarah ke 1600 lagi. Volume mulai meningkat ya. Jadi peluang BBHI harusnya bisa lagi ke atas. Apakah bisa spekulasi baik kalau mau cut loss di bawah 1600 di 1545, 1530 ya boleh-boleh aja. Tapi peluangnya ya sekitaran hampir 9 sampai 10% ya ideal lah, karena kalau trading di saham seperti ini BBHI ya biasanya maksimal di 10 sampai 15% dari total portofolio. Jadi kalaupun harus cut loss di 10%, jadi cuman 1% dari total uang di portofolio. Jadi seperti itu ya, karena trading memang harus manajemen yang bagus. Maksimal kalau saya di 25%. Selebihnya ya bisa di 20%, di 15%. Yang penting profit terjaga, cut loss-nya tipis, yang jadi tiap bulan kalau dihitung ya bisa
profit atau nilai equity atau nilai total portofolio dari bulan sebelumnya dalam realisasi profit ya, bukan portofolio, karena bisa aja masih ada yang merah, cuma realisasi profit harus lebih besar daripada realisasi cut loss-nya. Ya, seperti itu aja untuk BBHI. Sepertinya peluangnya masih bisa ke atas untuk besok dan lusa. Kita cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi untuk naik ya, dengan cara berlangganan. Untuk info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.